Halo guys, saya sering mendapati banyak teman-teman yang bertanya di forum ataupun grup tentang kura-kuranya yang mogok makan nih guys. Kenapa sih kura-kura saya mogok makan? Atau dia lagi nggak nafsu makan dan sebagainya. Yuk, saya akan bantu kasih jawaban dan solusinya di video ini ya guys. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kenapa kura-kura peliharaan kita tidak mau makan lagi atau jadi mogok makan nih guys. Salah satunya adalah faktor lingkungan di mana dia tinggal guys. Nah, kita perlu tahu apa yang kita berikan kepada dia di tempat dia tinggal. Seperti lingkungannya, kita ambil contoh, apakah taruh di akuarium seperti baby alpha ini, atau kita taruh di ember, ada yang taruh di kontainer dan kolam, macam hal lagi yang kita bisa berikan. Nah, selain faktor lingkungan, faktor utama yang membuat kura-kura kita tidak mau makan lagi itu biasanya mereka terserang penyakit guys. Nah, biasanya kura-kura itu lebih sering terserang penyakit jamur. Kura-kura saya sendiri sudah beberapa kali kena jamur, dan itu padahal perawatannya sudah super bersih ya guys. Makanannya juga dibersihkan dan rutin diberikan, tapi namanya penyakit datang ya tetap aja kena jamur. Nah, biasanya kura-kura yang terkena jamur itu biasanya kalau masih tahap sedikit jamurnya, kura-kuranya masih mau makan tuh guys. Kalau sudah kena jamurnya parah, nah itu bisa saya bilang kura-kuranya akan jadi males makan lagi dia, atau mogok makan guys. Itu harus kita perhatikan. Makanya faktor lingkungan yang tadi saya bilang di poin pertama itu harus kita perhatikan. Seperti airnya, apakah kita selalu jaga supaya tetap bersih, juga sering kita ajak jemur matahari ya, itu semuanya penting guys. Kalau itu semuanya tidak kita lakukan, bisa jadi kura-kura kita kena jamur, lalu dia menjadi mogok makan. Itu poin yang kedua ya guys. Poin pertama lingkungan, poin kedua karena kena penyakit jamur. Poin yang ketiga adalah mungkin airnya terlalu dingin guys. Biasanya kura-kura kalau airnya terlalu dingin, dia akan tidak nafsu makan, karena di daerah
asalnya itu mereka ada musim dingin, ada musim panas. Biasanya kalau musim dingin, kura-kura pasti cenderung tidak akan makan dan mereka akan berhibernasi, hibernate. Hibernasi di sini artinya dia diam saja, tidak melakukan aktivitas, tidur sepanjang hari, otomatis tidak makan ya guys. Nah itu dia tubuhnya sudah mengatur dirinya dari sananya, sudah begitu dia guys. Faktor ketiga ini adalah air. Kalau misalnya terlalu dingin atau suhu tempat kita pelihara kura-kura dianggap terlalu dingin bagi si kura-kura, dia akan menjadi malas makan, atau kita mungkin menganggap dia jadi mogok makan guys. Pada dasarnya guys, kura-kura itu adalah hewan yang rakus. Jadi amat sangat tidak mungkin kalau mereka tidak doyan makan. Nah, kura-kura saya di rumah ini semua rata-rata rakusnya minta ampun guys. Kalau saya samperin, pasti disamperin juga sama mereka, sambil mohon-mohon minta dikasih makan. Nah, dasarnya sih mereka itu rakus sekali. Jadi kalau sampai ada yang jadi nggak nafsu makan, itu kita sudah harus tanda tanya. Terus faktor yang keempat, di sini memang agak jarang, tapi bisa jadi menjadi kemungkinan faktor kenapa kura-kura jadi mogok atau males makan. Faktor keempat di sini adalah mungkin saja kita memberi makannya terlalu sering dengan porsi yang terlalu banyak dan makanannya itu-itu aja. Nah, ngerti ya maksudnya guys? Artinya pada saat kita kasih makan, saking nafsunya lihat kura-kura kita makannya begitu lahap, kita jadi bablas, nasinya kebanyakan. Terus juga sering kasih dia makan, akhirnya dia makan terus, nggak tahu kalau perutnya sudah begah. Akhirnya pada saat kita mau ngasih makan lagi, dia jadi males makan karena perutnya, ibarat kata kita bilangnya sudah senep. Perut kalau udah senep, dikasih makanan enak apapun pasti nggak akan masuk. Nah itu harus kita jaga juga ya guys, jangan sampai kita overfeeding ke mereka. Efek yang ditimbulkan, dia bisa jadi mogok makan atau malas makan. Juga nanti pada saat dia pup, otomatis air di tempat dia tinggal pasti lebih cepat menjadi kotor. Nah, kalau sudah kotor, kerjaan kita lagi harus segera membersihkannya. Kalau nggak dibersihkan, otomatis dia bisa kena penyakit. Kena penyakit, masalah datang lagi guys. Nah, daripada kita sibuk mengobati kura-kura kita yang kena penyakit atau mogok makan, lebih baik kita mencegah guys. Saya lebih milih mencegah daripada mengobati. Hampir semua orang pasti milihnya juga lebih baik mencegah daripada mengobati ya guys. Nah, dari sekian faktor itulah yang membuat kura-kura kita menjadi mogok makan. Lalu solusinya apa guys? Solusinya untuk kura-kura yang kita piara karena dia mogok makan, pertama yang saya lakukan biasanya, saya merasa dia perutnya lagi kenyang. Jadi saya biasanya puasakan dia dulu 1-2 hari, baru saya coba beri makan lagi dengan porsi yang sedikit. Kedua, cek apakah dia kena jamur. Kalau kena jamur, segera
obati dengan ekstrak daun ketapang atau air bayu, seperti yang sudah saya pernah jelaskan di video saya sebelumnya. Yang ketiga, rajin ganti air minimal sehari 2 kali kalau tidak menggunakan filter atau filtrasi. Keempat, jangan lupa sering ajak mereka jemur matahari ya, karena jemur matahari bisa dapat membantu dia daya tahan tubuhnya menjadi lebih kuat, juga bisa membunuh bakteri atau virus, juga bisa membantu pencernaan mereka menjadi lebih lancar lagi guys. Biasa kura-kura kalau dijemur matahari mereka pasti pup. Kalau pup itu artinya pencernaan mereka lancar. Nah, dari 3 solusi tadi yang saya berikan, biasanya kura-kura saya kembali menjadi rakus lagi. Semoga teman-teman kalau punya kura-kura yang tidak nafsu makan, mungkin bisa mencoba cara yang tadi saya berikan. Oke guys, semoga tips dan solusi yang saya berikan di video ini bisa dapat membantu teman-teman semua yang mungkin sedang mengalami kura-kuranya sedang mogok makan ya guys. Saya sendiri nggak pernah pakai yang namanya daun sirih atau obat-obatan yang lain. Saya cuma pakai yang alami, yaitu sinar matahari, terus daun ketapang, juga salah satu kalau untuk sampai parah misalnya pengobatan untuk menyembuhkan jamurnya yaitu menggunakan air bayu. Oke guys, semoga bisa membantu teman-teman semuanya ya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.